Haji Syam. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang pengalaman saya kenapa bisa sampai ke Bahrain atau bagaimana cara untuk bisa sampai ke Bahrain. Oke bro, kita bahas satu persatu mulai dari persiapan saya sampai tiba di Bahrain. Oke bro, jadi yang pertama itu saya ceritakan dari awal itu ada teman saya, salah satu founder The Intended Project yang bertepatan di Sulawesi Selatan, itu Makassar. Dia juga salah satu guru saya, khususnya di bidang beverage. Dan pada saat itu saya masih aktif kerja di hotel, salah satu hotel yang ada di Sulawesi Selatan. Dan saya bekerja sama mereka karena kemarin itu saya sempat setting atau setup preparation for opening. Ada project juga dari kemarin di Makassar, kami bekerja sama untuk grand opening bar di sana. Jadi setelah itu saya diapply ke Bahrain, ditanyain ke dia, terus dia menanyakan ke saya, apakah kamu mau ke Bahrain untuk kerja atau gimana, atau kamu mau masih stay di Indonesia, ntar saya cariin. Kalau kamu mau improve your profession atau improve your profesi, saya bisa bantu. Jadi saya memilih untuk keluar dari Indonesia atau mencari pekerjaan yang ada di luar negeri. Nah, kebetulan bro, Mr. Topan ini guru saya, dia punya teman yang sementara kerja di Bahrain, itu namanya Arul. Jadi si Arul inilah yang bantu saya untuk mencari pekerjaan yang ada di Bahrain bro. Nah setelah itu saya dikasih kontaknya si Arul, kemudian saya kontakkan. Setelah beberapa waktu dia mengabarin ke saya untuk kirim CV dan mengajukan ke perusahaan yang ada di Bahrain. Nah, alhamdulillah pada saat itu ada slot yang kosong, posisi sebagai bar. Jadi saya diapply ke sana, kemudian menunggu proses untuk proses interview. Setelah itu saya menunggu beberapa waktu, kemudian saya interview pada saat itu. Nah, setelah interview by WhatsApp atau by video call, saya disuruh untuk membuat video buat minuman. Video buat minuman, yaitu saya buat minuman mocktail bro. Jadi saya buat video untuk mengirimkan ke perusahaan tersebut yang tempat saya melamar atau tempat saya apply. Nah setelah saya kirim video, selanjutnya saya menunggu beberapa hari lagi untuk kabar dari perusahaan tersebut. Tidak lama kemudian, sekitar 2 hari atau 3 hari, saya di email dari HRD-nya mereka itu, saya diminta paspor untuk pengurusan visa, itu visa working atau visa kerja bro. Nah pada saat itu saya belum memiliki paspor. Jadi saya harus mengurus paspor lagi bro. Setelah itu saya besoknya langsung mengurus paspor ke imigrasi Indonesia. Kebetulan saya berlokasi di Sulawesi Selatan, yaitu di Makassar bro. Jadi saya mengurus langsung sana, dan itu pun harus butuh proses lagi bro. Itu sekitar 4-5 hari. Setelah itu, setelah selesai paspor saya, ya alhamdulillah udah selesai, dan saya ambil dan saya report lagi ke HRD-nya. Setelah saya report, saya tunggu informasi lagi sekitar 2-3 hari. Nah setelah itu saya di-email lagi untuk melakukan medical check up. Nah medical check up ini harus di Gamja Medical atau Medical Ganja. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan itu belum ada medical Gamja. Itu adalah salah satu perusahaan medical, adanya di Jakarta. Jadi saya harus terbang lagi ke Jakarta bro. Dari Makassar ke Jakarta saya harus terbang lagi untuk persiapan medical check up.
Jadi saya harus butuh biaya lagi, butuh persiapan lagi untuk mengurus medical saya di Jakarta. Jadi saya berbincang-bincang atau saya membicarakan dengan keluarga saya, sekaligus saya ingin pamit dari, saya minta izin untuk keluar kerja atau saya izin untuk bekerja di luar negeri. Kalau saya lolos dari medical check up itu, saya langsung diproses langsung untuk terbang ke Bahrain, bro. Jadi pada saat itu keluarga saya udah sepakat untuk mengizinkan saya keluar kerja di luar negeri untuk bekerja. Saya langsung pesan tiket ke Jakarta untuk persiapan medical check up. Nah, saya terbang ke Jakarta, bro. Terbang ke Jakarta, saya harus butuh istirahat sekitar 2 hari untuk persiapan medical. Karena perjalanan dari Makassar ke Jakarta itu lumayan jauh, jadi kita butuh stamina untuk mensterilkan tubuh kita, bro, sebelum melakukan medical check up. Nah, setelah saya 2 hari istirahat di Jakarta, saya langsung ke Gamca medical. Sebelumnya itu saya registrasi dulu by online dari Gamca, kemudian saya langsung datang ke medicalnya mereka, dan pada saat itu juga langsung di tes. Ada tes urin, tes darah, kemudian ronsen pun juga, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada proses medical ini cuma menunggu waktu sekitar 1 hari. Setelah 1 hari itu hasil tesnya itu udah bisa diambil lagi. Jadi keesokan harinya saya datang lagi di Gamca, medical Gamca, untuk mengambil hasil tes. Dan alhamdulillah hasil tes medical saya itu normal semua, bro. Alhamdulillah. Kita doa orang tua. Nah, setelah itu saya report lagi ke HRD perusahaan di Bahrain bahwa saya telah melakukan medical dan memperlihatkan hasil medical saya, bro. Setelah itu menunggu waktu lagi sekitar 5 sampai 1 minggu lagi untuk dibuatkan visa kerja di sana, karena butuh proses juga. Nah, kebetulan dari sana juga itu kita beda waktu, beda 5 jam dari Indonesia ke Bahrain, itu beda durasi waktunya itu 5 jam. Jadi butuh proses lagi untuk pembuatan visa kerja. Jadi saya harus menunggu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Setelah itu baru datang, saya dikabarin datang, dikirimin email lagi bahwa visa kerja saya sudah ready, dan saya dikirimin langsung by email. Setelah visa saya jadi, kemudian saya menunggu tiket lagi, bro. Aduh, ribet banget. Pada saat itu prosesnya lumayan panjang dan lumayan agak ribet juga, bro. Tapi berkat kesabaran dan usaha dan doa, alhamdulillah semua lancar dan hasilnya luar biasa, bro. Nah, setelah saya menunggu beberapa hari, sekitar 6 hari, alhamdulillah tiket saya sudah datang dan dikirim by email dari HRD-nya, dari perusahaan di Bahrain yang saya tempati melamar. Saya dikirim tiket dan siap untuk let's go di Bahrain, bro. Jadi pada saat perasaan saya itu antara percaya dan tidak percaya, bro, bisa bekerja langsung di luar negeri atau di Bahrain. Jadi itu adalah pengalaman pertama saya untuk bekerja di luar negeri, dan perjalanan pertama saya ke luar negeri itu Bahrain, bro. Dan lumayan jauh, bro. Dari Jakarta ke Bahrain itu sekitar 9 sampai 10 jam. Setelah transit itu transitnya itu sekitar sejam, stay di Dubai, terus lanjut perjalanan ke Bahrain. Kebetulan Dubai ke Bahrain itu lumayan dekat, tidak terlalu jauh, perjalanan 1,5 jam udah sampai di Bahrain. Nah, setelah sampai di Bahrain, perasaan saya itu luar biasa banget, karena nggak percaya sih. Iya, gila, takdir dan rezeki saya dan hasil usaha saya sehingga bisa bekerja di luar negeri, bro. Jadi buat kalian yang ingin bekerja di luar negeri, apapun profesi kalian bisa mencoba dimanapun itu. Jelas kalian punya
niat yang baik, terus usaha, dan otomatis diiringi dengan doa bro. Insya Allah pasti akan berhasil. Jadi buat teman-teman, persyaratan untuk bekerja di Bahrain itu kemarin saya cuma siapkan CV dan buatin video, paspor, medical, itu doang, simple. Jadi perlu juga buat teman-teman, info dari teman-teman, jika kalian membuat CV kalau bisa lampirkan berkas-berkas dari baik itu sertifikat training atau sertifikat kompetisi, karena itu nilai karena itu adalah poin plus untuk di CV kalian. Proses seleksi itu bisa diutamakan lah, bisa diutamakan untuk proses selanjutnya. Jadi ya seperti itulah bro, perjalanan saya pada saat proses untuk bekerja di Bahrain. Lumayan ribet, lumayan panjang waktunya, cuman kita harus menikmati proses itu bro. Karena proses itu tidak ada yang instan, semua butuh perjuangan, usaha, dan doa. Jadi buat teman-teman saya, kalian harus tetap konsisten dan tetap memiliki jiwa profesional pada saat bekerja, dan harus produktif setiap saat. Pasti kalian bisa. Oke bro, jadi seperti itulah cerita saya, pengalaman kerja saya. Mungkin buat teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu atau menanyakan apa saja atau mau request, bisa tulis di kolom komentar di bawah bro. Ntar saya bantu kalau saya bisa, kalau saya tidak bisa ya saya akan usahakan bisa bantu. Seperti itulah perjalanan dan pengalaman saya pada saat proses pengajuan, proses untuk apply pekerjaan di Bahrain bro. Mungkin sampai di sini vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan bisa menginspirasi buat kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah. Oke? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro.